Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang meminta maaf dan memberikan maaf. Bagi sebagian kita tentu pernah bertemu dengan yang namanya kesalahan, baik yang dibuat oleh orang lain, bahkan mungkin oleh diri sendiri. Hal itu memang wajar karena manusia disebut mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Akan tetapi yang terpenting sebenarnya bukan pada kesalahan yang dilakukan, bukan juga pada waktu di mana kesalahan itu terjadi, tetapi sikap kita terhadap kesalahan itu. Yang terbaik tentu saja minta maaf kalau itu kita sendiri yang bersalah. Meminta maaf ini adalah tanda seseorang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah pernah juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu bersumpah untuk tidak memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah dan tidak mau lagi memberikan bantuan kepadanya untuk selama-lamanya. Itu karena dianggap telah menuduh putri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah SAW, melakukan tindakan yang tercela. Atas sikapnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Abu Bakar di dalam surat An-Nur ayat ke-22. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Abu Bakar pun sadar dan memaafkan, serta kembali membantu orang yang pernah katakan menyinggung hatinya itu. Jadi Islam itu sebenarnya sangat sederhana. Islam itu tidak pernah menjustifikasi karena seseorang telah bersalah maka tidak ada tempat baginya untuk menjadi baik. Allah justru mendorong untuk kembali baik dengan cara meminta maaf. Bisa jadi kita dalam sebuah urusan pekerjaan, urusan janji, urusan hal yang sifatnya kita lupa dan akhirnya itu menjadi sebuah kesalahan, maka jangan sungkan untuk meminta maaf dan jangan diikuti oleh alasan-alasan yang kadang orang tidak perlu dengan alasan itu. Maka cukup saja meminta maaf dan berdoa semoga kesalahan itu bisa tidak terjadi di masa yang akan datang. Berikutnya, memberikan maaf. Ini juga perkara yang tidak ringan. Ini tidak butuh sekedar kecerdasan, tetapi juga keimanan. Siapa yang tidak terluka ketika sejak kecil, ketika tidak berdaya, itu dianiaya, dibuang jauh dari orang tuanya, hingga dia harus mengalami episode demi episode hidup yang penuh penderitaan. Tetapi pada akhirnya, saat kegemilangan Allah datangkan, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Sahabat sekalian yang berbahagia, hidup yang tenang, memberikan inspirasi dan menjadikan kita senantiasa dekat dengan Allah, itu bukan dengan ngotot-ngototan bahwa diri kita benar dan orang yang lain salah, tetapi adalah soal sejauh mana komitmen kita terhadap apa yang Allah perintahkan. Bukankah ini sangat sederhana? Ketika yang salah itu kita sendiri, ya kita meminta maaf. Ketika yang salah itu orang lain, kita berikan maaf. Jadi sangat sederhana ajaran Islam, dan itulah solusi untuk hidup kita tetap berarti, bisa tersenyum dan membahagiakan sesama. Pada saat yang sama, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dengan kita karena tunduk dan patuh kepadanya serta mau mengikuti apa yang Allah berikan berupa petunjuk jalan dan cahaya menuju kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.